Sungai Banjaran. Nah, itu batas wilayah Desa Melung antara Melung dan Kecamatan Baturaden. Selatan kita berbatasan dengan Desa Kalikesur dan Desa Pedaliman. Wilayah barat kita berbatasan dengan Desa Windujaya. Wilayah utara kita berbatasan langsung dengan Perhutani. Untuk luas wilayah Desa Melung secara keseluruhan itu sangat luas ya, 1.318 hektar. Di atas wilayah desa 318 hektar dan untuk wilayah hutan masuk Pangkuan Melung itu 700 hektar. Melung gue jago pelung, kali pelung lagi, jadi ringgaling apa gue. Cuma agar keluruk gue, jauh banget gitu. Jago ringgaling gue, jadi dari dasarnya melung gitu. Beliau adalah termasuk penyiar agama Islam di sini. Namanya Syekh Abdul Rahman. Kiai Melung adalah Syekh Abdul Rahman. Ada versi lain bahwa yang ini adalah nenek moyang orang Melung, pemuka desa Melung. Pindahan sekangkana maksudnya wong lagi meteng sekangkana ngungsi terus babarkeun Dapok terus nang Dapok terus dadi lahiran nang kana kuwi dadi putra kali kuwi cah kembar kuwi jarene. Dadi kali putra. Salah iki salah renteng jane watu-watu jejer-jejer watu gandeng. Salah renteng iki. Kepala Desa Pengertosan Kulo oleh Pak Wirya Sukatmo diganti kali Pak Mursidi, lajeng gantos malih Pak Martarjan. Nah terus diganti malih niku Pak Slamet. Nah mulai tahun 90 niku tanganipun diganti malih Pak Mahfudin. Mulai tahun 98 niku diganti Pak Budi. Pak Budi asli saking Jakarta. Tapi gading piyambakipun kali masyarakat niku sae niku nggih. Nah ternyata piyambakipun dipilih kali warga Melung, piyambake dados lurah. Desa Melung itu ya karena terpencil ya, dan orang pun belum banyak mengenal Melung seperti itu. Jumlah kendaraannya pun sepeda motor waktu itu saya ingat itu saya hitung-hitung dengan BPD gitu kan. Paling hanya sekitar 50 sepeda motor. Dalan ini ku becek. Isine watu gede-gede banget niku. Turut dalan iki watu Melung niku boro-boro niku hitunganane mobil motor, sepeda mawon mboten wonten. Dulu saya jalan kaki belum ada ojek, belum ada motor. Di Melung belum ada motor? Iya, 95 itu jadi kita masih jalan kaki. Terus dapat kendaraan dari dinas sepeda jalannya kayak gini. Jadi ya dituntun sepedanya dituntun. Bagi saya infrastruktur itu nomor 2 lah, karena menurut saya sumber daya manusia ini menjadi hal yang penting. Nantinya juga infrastruktur akan mengikuti seperti itu. 2002 ya, itu memang belum representatif, terus aulanya juga masih ya kelihatannya memang ini luar biasa untuk segera dibangun menurut kami. Tapi begitu saya sudah jadi ini, memang bangunannya kantornya juga udah representatif. Terus aula sebelahnya itu yang sekarang sudah mulai dirintis kayak gitu, sehingga terus kemudian sampai posisi TK PAUD-nya kayak gitu. Memang sudah luar biasa berubah dari yang ini, sudah proses perbaikan. Penduduk tahun 2020 sekarang ini sudah mencapai 2.400. Laki-laki 1.234, perempuan 1.157, jumlah 2.391. Ini yang tercatat di Dinduk Capil. Paling banyak usia 5-9. Saya langsung mendirikan sekolah taman kanak-kanak. Kenapa saya mendirikan itu dulu? Karena ini menjadi landasan awal usia dini seperti itu. Kami mendirikan TK Pertiwi agar anak-anak kami bakat potensi mereka tereksplor, tersalurkan. Karena
saya prihatin karena sudah sangat terisolir di Melung ya. Terus sebenarnya mereka juga punya bakat, punya potensi, tapi tidak disalurkan. Nah, itu membuat saya tergerak hatinya untuk membuat TK Pertiwi Melung. Nah, akhirnya kami memiliki 2 lembaga, TK dengan PAUD, akhirnya jadi PAUD terpadu. Nah, sasaran usianya untuk PAUD itu 4 sampai 5, untuk TK 5 sampai 6. Jadi mempersiapkan TK yang untuk anak ke SD. Nah, setelah saya mendirikan itu, saya banyak mendirikan kejar paket. Kejar paket A. Kenapa paket A? Karena ternyata ya masyarakat itu dulunya itu sekolah itu paling kelas 3, kelas 4 langsung keluar, atau kelas 5 mereka keluar. Karena jauh. Kalau jauh tidak, tapi karena mungkin persoalan kebutuhan ekonomi seperti itu. Menarik dulu itu kalau bayar sekolah itu sama pakai daun cengkeh. Daun cengkeh itu dikantet, terus itu sebagai bayaran SPP, pengganti SPP. Nggak pakai duit? Nggak pakai duit. Taruhlah mungkin satu anak itu 4 kantet itu. Jadi kalau sore habis sekolah itu nyari, terus besoknya dibawa. Tapi kan Gino lulus SD? Lulus SD. Lalu SMP? SMP tahun 87 masuk SMP Negeri Gedung Gandeng, SMP Negeri 2 Gedung Gandeng di Keniten. Untuk masuk sekolah SMP di sini, mereka itu sekolah cukup jauh. Kalau tidak di Gedung Banteng, kalau nggak di Rempoah, dengan jarak kurang lebih sekitar 10 kiloan lah dari desa Melung. Ya karena ngelihat kondisi seperti itu, pada saat itu saya ditawarkan oleh Dinas Pendidikan untuk membangun sebuah sekolahan. Dulu programnya itu sekolah satu atap, jadi SD SMP satu atap. Nah, karena ternyata berkembang dengan baik, ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kelas dari satu atap langsung terpisah menjadi SMP negeri. Jadi secara pendidikan Melung itu masih bermasalah menurut kami, karena salah satunya target untuk peningkatan SDM jadi terhambat. Salah satunya memang tidak ada SMA atau sederajat. Jadi dulu termasuk saya sendiri itu ikut sekolah kejar tahun 2012. Dari saya datang itu udah ada 4 posyandu, cuman tempatnya masih berpindah-pindah. Jadi dari rumah yang satu belum punya gedung, kalau sekarang kan sudah ada gedung posyandu sendiri. Ada 2 RW, yang 2 yang belum ada. Sebulan sekali, setiap hari Senin minggu pertama. Untuk kegiatan ada penimbangan tinggi badan, SDI DTK, untuk mendeteksi dini tumbuh kembang pada anak, pada balita dan bayi. Mereka itu sebetulnya mampu, tapi masih minder. Ya karena takut salah, takut nggak bisa. Jadi setelah kalau kita bantu dengan meyakinkan mereka, mendorong mereka, ternyata banyak yang warganya mampu, dalam arti bisa, malah pintar-pintar kayak gitu. Kalau ambulan desa, sebetulnya kita juga punya hayalan ke sana, tapi itu butuh perawatan, butuh pengeluaran banyak juga. Sedangkan kita sudah terbentuk kerjasama, itu yang punya mobil pribadi siap standby. Jadi kalau masalah untuk ambulan desa tidak harus kita punya ambulan, tapi warga yang punya mobil pribadi itu diajak kerjasama. Kemudian di Melung masyarakatnya masih sangat guyup, sehingga ambulan desa kita pakai mobil masyarakat. Untuk aki aja kita bisa tidak ada kematian. Nah itu kerjasamanya dari pihak masyarakat, perangkat desa dengan tenaga kesehatan itu sudah menyatu.
yang Kristen ada 4, yang lain Islam semua. Di sini ada kegiatan yasinan rutin tiap hari Kamis, ada yang Jumat itu ada kegiatan di ibu-ibunya. Terus kemudian kalau bapak-bapak biasanya malam Jumat yasinan tahlilan. Ada sebuah pertapaan. Pertapaan itu tempat orang Katolik bertapa di salah satu RW, di RW 1, diterima warga berdampingan, bersahabat. Jadi memang luar biasa ini untuk toleransi. Terkait kebudayaan, salah satunya adalah ini budaya kentongan yang katanya itu juga termasuk ciri khas Banyumas juga. Kita kasih nama Gemalaras. Keunikannya adalah pertama, mayoritas atau kebanyakan berbeda lagu religi. Ada yang untuk mengingatkan, ada yang mendapatkan ilmu. Di situ selawatan itu kan ada juga selawatan. Di sana ada Arkanul Iman, Arkanul Islam, kita bacakan di lagu. Harapannya mereka tahu juga rukunnya Islam, rukunnya iman. Seperti itu Mbak Titi. Main gamelan biasanya karena itu di kantor desa itu tempatnya biasanya malam Minggu sama malam Kamis. Campuran, ada yang ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya, ada yang muda gitu. Difasilitasi desa. Karena saya lihat ketika sudah lelah seharian bekerja itu, saya lihat orang begitu menikmati sekali. Dan ketika saya misalnya duduk pas melihat ini, asik juga meskipun tidak bisa memainkan. Sebetulnya ini tangan dan kaki kalau di dangdut serasa ingin bergoyang gitu, ingin main juga tapi nggak bisa itu. Ya, menikmati. Ada kegiatan ruat bumi atau di sini suran gitu ya. Ruat bumi di Desa Melung itu 3 tahun sekali. Tetapi praktik di masyarakat ruat atau suran kayak gitu itu tiap tahun ada. Ruat air itu sebenarnya adalah perwujudan bagaimana tingkah laku manusia untuk mempertahankan air ini sebagai sumber kehidupan. Ruatan itu bukan untuk ditonton, jadi ruatan itu adalah mewujudkan aktivitas masyarakat, kecintaannya terhadap alam. Seperti penduduk desa pada umumnya bertani, terus kemudian beternak. Anggar tiang tani mriki, anggar sing gadah sabin, nyabin anggere pari, ning nek sing mboten gadah, jentene ngaten iki. Kayu, pisang, kelapa, cengkeh, kopi. Duren. Banyak sekali, terutama itu hewan-hewan kicau burung juga masih rame. Kalau sekarang kan yang lebih ini kutilang, kalau dulu kan ada perenjak, terus kemudian cirgunting dulu pokoknya banyak banget. Asal kita jalan, terus kemudian samping itu ada tupai, terus kemudian terenggiling itu juga banyak kita jumpai di jalan. Negeri niku jenengan niku hama tanaman niku ditambani niku gampang, makanya niki kula cerita. Angger pantun dipangan ngama niku sing godhonge putih niku tambane godhong salam. Angger sing kengenge ama abang niku godhong resah. Tambane dijeblokaken mboten digebuk-gebukaken mboten napa. Nggih mantun. Membangun sebuah desa tidak boleh meninggalkan akan kelestarian lingkungan. Kami menyadari bahwa kami yang tinggal di lereng selatan kaki Gunung Slamet ini berkewajiban mempertahankan pertama ekosistem, ketersediaan air, ketersediaan tumbuhan untuk saudara-saudara kita. Kemudian tanaman kita usahakan juga agar tidak sampai kemudian
berkurang ya untuk ketersediaan oksigen. Satu pohon itu kan bisa menghasilkan perharinya itu 1,2 kg itulah oksigen. Sementara kebutuhan manusia itu hanya 0,5 atau setengah kilogram. Ketika kamu atau jenengan menanam satu pohon itu, paling tidak jenengan itu sudah menghidupi 2 orang. Kemudian ada lagi, karena di wilayah utara kami ada satu ekosistem elang Jawa, maka kita berupaya untuk melakukan pemeliharaan untuk mempertahankan itu tidak punah melalui penyampaian informasi pada masyarakat, saling memahami bahwa itu menjadi kewajiban kita bersama untuk dipertahankan agar tidak punah. Kemudian desa membuat larangan, papan larangan perburuan. Terus kemudian di sungai silakan mencari ikan tapi tidak dengan menyetrum dengan racun dan sebagainya. Angger kentani niku susah sebab duitnya niku tahunan. Mulane kula pribadi mboten kepengin sego duit. Mengko malah gila arep turu ora lali mengko duit aja ngomong. Ning angger duwe tanduran kula saking ngiria butuh duit 1.000. Nyono kur gare nyeluk baku ledok ngesuk kana tiliki. Mesti payu 100. Duit kena datung sing anu nang alas keng datung sing omah, Pak. Kemarin ada pelatihan untuk peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pengadaan bibit alpukat untuk masyarakat. Iya, dibelikan desa dari dana desa kemarin. Gratis, jadi setiap kakak rumah itu dapat 1 pohon bibit alpukat, bibit unggul. Ada beberapa kerajinan. Salah satu adalah kerajinan membuat gilesan atau papan cuci. Kita juga banyak membuat semacam gerabah dengan alat bambu. Ya. Nah, kalau yang untuk sarana pertanian sebenarnya ada di RW 4. Itu ada membuat wuwu kosong dan segala macam. Saya memproduksi kopi long sejak tahun 2016. Dulu saya mendapat bantuan PKH, program Keluarga Harapan. Di situ kita dibimbing bikin kube. Tapi saat ini saya sudah keluar dari PKH dan kopi long saya jalankan pribadi. Kalau kopi melung kan masih tradisional ya, disangrai, ditungku, terus ditumbuk. Kalau kopi yang lain kan digiling ya, roasting. Kalau cara penyajian kopi tergantung selera, terus cara menyajikannya jangan langsung dicampur gula. Jadi kita taruh airnya sedikit demi sedikit, jangan langsung, perlahan tapi pasti. Muter, setelah basah semua, baru. Kalau misalkan mau manis, ditambahin gula nantinya. Jangan langsung kopi gula, air. Orang Melung itu dulu minder, ketika ditanya kamu orang mana, dia jawab orang Baturaden. Ya. Melung itu tadi saya sampaikan status identa itu menjadi Melung itu orangnya ya minder. Dulu pertama kali kayaknya Melung itu kok dibuat malu, caranya desa Melung dinyek lah ya. Nah kalau kita datang, oh wong Melung itu ya patut wong Melung gitu. Baru sekarang lebih pede ya, dengan salah satunya dulu ada dikenalkan Melung sebagai desa internet. Apa yang terjadi jika para petani di desa begitu fasih memanfaatkan teknologi? Stefani Silitonga menelusuri jawabannya ke kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah. Di sana ada sebuah desa yang para petaninya begitu fasih menggunakan internet, komputer, dan telepon pintar. Bagaimana kecanggihan dan kemajuan teknologi telah membuat kehidupan petani berubah tanpa harus mengemis uluran tangan pemerintah. Berawal dari sebetulnya keterbatasan mendapatkan informasi. Wilayah kami itu wilayah yang terpencil, sehingga informasi itu sangat terhambat. Bahkan kami kalau membeli koran pun itu harus ke kota. Nah, dari situlah gagasan itu muncul, bagaimana informasi ini juga bisa saya hadirkan di desa. Sehingga tercetuslah internet itu agar masyarakat desa juga tidak ketinggalan informasi, satu, kedua juga tidak ketinggalan
percepatan kemajuan teknologi. Terus yang sekarang pakai smart dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kalau untuk sekedar surat keterangan dan surat pengantar itu kami 10 menit insya Allah udah jadi. Tapi kalau untuk yang keterangan tanah itu kita nyari dulu C-nya, jadi agak lama. Belum ada di aplikasi ini. Kalau yang pas sengketa dan itu sengketa tanah, sengketa waris kayak gitu itu yang kadang-kadang bikin ini apa, kalau kita nggak tahu silsilahnya, jadi kita harus tahu silsilahnya tanah tersebut. Dulu kan ya di desa karena turun-temurun jadi sistem kepercayaan ya, jadi kadang-kadang mereka beli tidak lewat, tahu-tahu sudah berpindah tangan. Nah, terus karepe kula niku sing pada wis duwe tanah ki pada dipertahan aja didol, sebab mengko anger didoli bae lebih-lebih mari wong jabak. Nah, otomatis wong kene ki wis ora teyeng tuku tanah. Melung pernah menjadi salah satu desa yang mendapatkan perhatian ya, khususnya dari pusat, dari Kementerian Kominfo dengan kegiatan Festival Destika ya tahun 2013. Dulu pemerintah itu lebih condong untuk bagaimana Melung salah satu menggunakan website kabupaten ya, atau dengan nama yang lebih panjang Melung Kecamatan Kedung Banteng banyumas.go.id. Selain panjang kita juga kadang-kadang susah ya. Sehingga kemudian identitas desa itu sendiri juga kita sangat perlu. Nah, sehingga kemudian melung.desa.id atau dengan nama desa lain di seluruh Indonesia. Itu salah satu juga perjuangan teman-teman, kita jejaring dengan teman-teman di Gerakan Desa Melung. Ya, pada saat saya menjabat itu pengelolaan yang kami kelola itu kurang lebih tidak lebih dari 100 juta. Tahun 2008 saya masuk itu desa harus mengelola uang sangat kecil, sekitar 56 juta setahun. Itu harus dibagi antara operasional dan untuk kegiatan pembangunan. Kemudian dari 2008 sampai dengan 2014 itu baru ada kenaikan di tahun 2014 itu 96 juta per tahun. Baru di tahun 2015 dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu kita sudah mulai mengelola uang yang cukup banyak, diantaranya adalah dari sumber dana desa. Waktu itu anggaran 289 juta. 2016 kita mulai ada kenaikan 643 juta. Terus tahun 2017 820 juta terus untuk dana desa. Terus tahun 2019 kemarin 915 juta. Dan tahun 2020 ini 1.165 juta dana desa. Nah, kalau total untuk APBD tahun 2020 ini mencapai angka 2,8. Mari kita bersyukur dengan anggaran yang makin besar untuk ke desa. Jadi ini menurut kami lebih kepada berkah ya, bahwa anggaran dari pemerintah pusat. Jadi kalau tujuan Pak Presiden membangun Indonesia dari pinggiran ini menjadi salah satu yang luar biasa. Ini juga mengangkat masyarakat untuk lebih ini lagi. Terus kemudian juga setidaknya memang mengurangi urbanisasi. Bagaimana mengupayakan kemandirian di desa, entah di bidang apapun, termasuk di desa, karena ini potensi juga dengan wisata alamnya, maka pemerintah Desa Melung juga mengupayakan untuk bagaimana membangun satu, katakanlah, destinasi wisata yang akan terus kita selalu kembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa. Mulai merancang tahun 2015. Sebagian besar masyarakat itu memang tidak setuju waktu itu. Tapi kemudian kami pemerintah desa dengan terus mensosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Sehingga di tahun 2020 ini masyarakat berbalik, yang awalnya tidak setuju, itu sekarang semakin mendukung.
Apalagi dengan kemarin kita ada laporan dari pengelolaan itu dengan omset yang sangat signifikan. Kece banget deh. Kolam renang di tengah sawah ini ada di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Lokasinya tidak jauh dari sekitar Baturaden dan Purwokerto, Fems. Kolam renang di tengah sawah kan belum ada, makanya pada saat itu tahun 2018 kalau nggak salah, tahun 2018 kita bikin kolam renang dan operasi mulai awal 2019. Udah ada di Google, bahkan udah ada Google Mapnya juga kok. Itu ada buat anak-anaknya yang kolam renang gitu. Bukan sekedar cuman bisa buat foto-foto kan ya orang dewasa, tapi kan harapannya untuk wisata itu sebenarnya dulu untuk wisata edukasi. Makanya kita punya prinsip untuk wisata yang dibubuhkan khususnya ini, kita tidak mau menghilangkan petaninya. Petani ya silahkan tetap seperti biasa menggarap sawah, nggak terpancang dengan adanya wisata ini. Malah harapan saya dari BUMDes dan teman-teman maupun perangkat desa itu kepengennya petani juga ikut menikmati hasil dari wisata ini gitu. Kalau untuk fasilitas semua itu dibangun secara swakelola oleh masyarakat. Ide sebenarnya dari teman-teman yang ngelola di situ. Jadi kita berjalan ngalir aja, ngikuti ide jalan. Modal semua dari pemerintah desa. Kita BUMDes hanya modal bahasa Melungnya modal dengkula. Di awal jalur masuk itu sebenarnya kita bukan masuk pada anggaran wisata, itu sampai 170 juta. Selain bertahap nilainya juga tidak signifikan berpengaruh pada APBDes, karena kemudian di tahun 2017 juga kita hanya menganggarkan 42 juta, semakin sedikit. Di tahun 2018 dengan bangunan kolam renang, itu kita baru mulai agak naik sedikit, hanya 113 juta. Untuk ke depan pun kita rencana mau bentuk unit usaha di sana terkait dengan sayuran organiknya. Nah, di situ harapan kita, di situ kan itu sudah ada ruko, ada 3 ruko. Pengunjung ke situ mungkin bisa metik sayuran dan dimasak di situ gitu loh. Biar memberdayakan yang di sebelah timur gitu. Dengan disebutnya Melung sebagai desa internet dan pembangunan yang sekarang semakin maju, sehingga Melung semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga tidak lagi minder. Masyarakat kembali ditanya, kamu orang mana, sekarang sudah berani menjawab, saya Melung. Kayaknya butuh tenaga kesehatan yang muda untuk mengikuti desanya yang sudah maju. Jadi dibutuhkan untuk tenaga bidan yang lebih produktif, lebih muda. Kami ingin menambah layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka juga anak-anak yang berhak menerima pendidikan. Kami butuh ini kerjasama semua pihak. Kalau ngomong cerita dulu banyak air, mudah-mudahan ini akan kembali lagi banyak air. Terutama bagi generasi muda. Lo nyuwun di kegiatan-kegiatan tersebut niku diamalkanlah demi untuk kemajuan desa.